Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nufa SM. Ketemu lagi bareng saya Nufa, dan di video kali ini saya akan share tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Teman-teman, sebelum kita ke pengertiannya, terlebih dahulu saya akan sedikit membahas tentang sumber daya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan sumber daya? Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dan langsung saja kita ke pengertian manajemen sumber daya manusia, atau yang biasa disingkat dengan MSDM. MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan ataupun goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara maksimal. Konsep yang digunakan dalam MSDM adalah bahwa karyawan bukanlah mesin, sehingga kita tidak dapat memperlakukan karyawan dengan sesuka hati kita sendiri. Segala sesuatunya sudah tercatat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman, perusahaan yang baik harus melakukan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan kita pun sebagai karyawan tidak bisa bekerja hanya dengan sesuka hati kita saja. Hari ini berangkat, besok libur, hari ini berangkat, besok libur. Jadi kita bisa mendapatkan peringatan dari perusahaan. Oke teman-teman, jadi dalam MSDM, suatu ilmu yang mempelajari tentang sumber daya tenaga kerja ataupun kekaryawanan, itu masih banyak hal yang dicakup oleh ilmu MSDM. Tetapi dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengertiannya saja dan memberikan contohnya dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja yang pernah saya alami, bekerja dalam suatu perusahaan, bahwa kita harus mengikuti tata tertib yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Misalkan berangkat jam 8, jadi sebelum jam 8 kita harus sudah sampai di perusahaan tersebut. Manakala dalam perusahaan tersebut memberikan peraturan, misalkan kita terlambat akan memberikan sanksi, maka kita pun harus mengikuti. Dan teman-teman, apabila dalam perusahaan tempat di mana kita bekerja, peraturan-peraturannya mungkin tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam tenaga kerja, kita terlebih dahulu harus mencari tahu dan ataupun kita bisa sharing dengan bagian personalia. Tapi jika kita sudah sharing ke bagian personalia dan atau mungkin perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kita, oke, mungkin perusahaan itu bukanlah tempat yang terbaik untuk kita. Teman-teman, dimanapun kita bekerja, pastikan tempat tersebut nyaman dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan teman-teman harus tahu, kita menjadi seorang karyawan harus memberikan dedikasi yang terbaik untuk perusahaan, sehingga kita bisa berkontribusi memajukan perusahaan tersebut. Semoga perusahaan tersebut bisa maju dan sukses, dan perusahaan tersebut pun akan semakin mensejahterakan kehidupan para karyawan-karyawannya. Dan teman-teman di sini ada nggak yang punya pengalaman kerja mati-matian tapi gajinya dikit? Teman-teman, jadi masalah tentang gaji pun sebenarnya sudah tercatat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi kembali lagi, gimana kondisi keuangan perusahaan tersebut?
Ada juga kok perusahaan yang memang kondisinya biasa-biasa saja, tetapi mensejahterakan karyawannya adalah prioritas mereka. Cuman jarang aja sih, soalnya biasanya dalam perusahaan itu memegang prinsip mereka itu bisa mengeluarkan pengeluaran seminimal mungkin dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi semua tergantung gimana kita menanggapi tentang perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan sesuai dengan hati nurani kita, ya lanjutkan. Kalau misalkan belum sesuai dengan hati kita, maka kita bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Jadi jangan sampai ya kita hanya berkutat dalam satu perusahaan saja, karena di Indonesia kita ini masih banyak sekali, bahkan puluhan ribu perusahaan. Oke teman-teman, itu dia tadi pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Dan buat teman-teman yang lagi cari pekerjaan, semoga segera dapat pekerjaan yang memang sesuai dengan cita-cita dari teman-teman semua. Teman-teman jangan pernah menyerah, kita terus belajar dan kita terus mengasah skill supaya kita bisa upgrade skill menjadi lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari hari kemarin untuk esok yang lebih baik. Cukup sekian video dari saya, share tentang MSDM. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tulis lagi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.